Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah konservasi tanah dan air, strategi konservasi tanah dan air untuk degradasi lahan. Pada outline kali ini, dalam pengantar metode konservasi di Indonesia, kerangka kerja untuk konservasi tanah dan air yang optimal, kategori konservasi teknis, implementasi dan dukungan kelembagaan, dan hasil konservasi tertentu. Pada outline yang pertama yaitu pengantar metode konservasi di Indonesia. Konsep konservasi terpadu meliputi sinergi teknik struktural dan vegetatif yang menggabungkan terasering untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dengan tanaman penutup dan agroforestry guna melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan serta meningkatkan kandungan bahan organik dan porositas tanah secara alami. Yang kedua, integrasi metode hidrologis dalam sistem. Menerapkan pembangunan embung dan sumur resapan untuk menampung limpasan air serta meningkatkan infiltrasi ke dalam tanah, sehingga mampu menambah cadangan air tanah dan meminimalisir risiko kekeringan pada lahan petani. Yang ketiga, optimalisasi efektivitas dan efisiensi lahan. Mencapai hasil maksimal melalui penerapan berbagai metode secara bersamaan yang terbukti mampu menurunkan tingkat erosi hingga 65% dan meningkatkan efisiensi irigasi secara signifikan dibandingkan penggunaan saat metode dahulu. Konsep konservasi terpadu, partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan, melibatkan peran aktif penduduk melalui penyuluhan dan pelatihan untuk memastikan keberlanjutan praktik konservasi yang didukung oleh kebijakan serta pemberian insentif guna membentuk pembiayaan kegiatan pemulihan lahan secara mandiri. Pencapaian produktivitas lahan berkelanjutan, mewujudkan pemulihan fungsi ekologis dan ekonomi lahan yang terdegradasi melalui peningkatan kesuburan tanah dan ketahanan terhadap bencana, sehingga menjamin stabilitas hasil pertanian, kesejahteraan petani dalam jangka waktu panjang. 2. Kerangka kerja untuk konservasi tanah dan air yang identifikasi degradasi lahan, yaitu analisis erosi tanah dan kehilangan hara, mengidentifikasi penurunan kualitas fisik dan kimia tanah akibat pengipasan lapisan permukaan dan hilangnya unsur hara esensial yang menurunkan kesuburan serta kapasitas produksi lahan secara signifikan. Penurunan infiltrasi air yang berdampak hidrologis, mengevaluasi berkurangnya kemampuan tanah menyerap air yang memicu peningkatan aliran resiko kekeringan saat kemarau, serta masalah sedimentasi pada sungai dan saluran irigasi di wilayah yang terdampak. Gangguan fungsi lahan sebagai media produksi, mengkaji bagaimana akumulasi kerusakan biologis dan fisik tanah dan menurunkan produktivitas pertanian secara keseluruhan sehingga lahan tidak mampu mendukung kegiatan budidaya tanaman secara optimal dan berkelanjutan. Analisis parameter lingkungan dari penilaian kemiringan lereng dan curah hujan, mengevaluasi tingkat kerawanan erosi berdasarkan kecurahan dan intensitas hujan untuk menentukan apakah diperlukan intervensi mekanis seperti terasering atau cukup dengan pendekatan vegetatif yang lebih ringan. Evaluasi jenis tanah dan kapasitas infiltrasi, menganalisis karakteristik tekstur tanah seperti tanah berpasir atau liat guna memahami kemampuan penyimpanan air dan tingkat erodibilitas dalam menghadapi energi tumbukan butir hujan dan limpasan permukaan. Peninjauan pola penggunaan lahan dan sumber daya air, mengidentifikasi status tutupan lahan saat ini serta fluktuasi debit air untuk merancang strategi konservasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik baik di kawasan hutan, perkebunan maupun pemukiman. Ketiga, kategori konservasi teknis.
teknik struktur dan mekanik, implementasi sistem pentasan. Metode ini sangat efektif untuk wilayah berlereng dengan cara memperpendek panjang lereng dan memperlambat aliran permukaan. Penerapan terasering secara teknis mampu menurunkan tingkat abrasi hingga 65%, sekaligus meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah secara signifikan. Pembangunan guludan dan pematang. Struktur fisik ini berfungsi untuk menahan laju limpasan air dan mengarahkan aliran ke jalur tertentu yang lebih aman. Teknik ini meminimalkan pengikisan lapisan atas tanah yang kaya nutrisi dan memastikan air memiliki waktu cukup untuk meresap. Pembuatan salur pembuang air. Pembangunan saluran yang terencana bertujuan untuk membuang kelebihan air hujan menuju outlet alami penampungan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terbentuknya erosi baru dan melindungi stabilitas fisik lahan dari kerusakan akibat beban air berlebih. Metode konservasi vegetatif. Penerapan tanaman tanah, penutup tanah atau cover crop. Teknik ini bertujuan melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung bibir hujan guna mengurangi tingkat erosi. Selain menekan kehilangan tanah sebesar 40-60%, metode ini sangat efektif meningkatkan kandungan bahan organik serta memperbaiki struktur fisik tanah secara berkelanjutan. Pengembangan sistem agroforestry berkelanjutan. Sebagai metode unggulan, agroforestry mengombinasikan tanaman kehutanan dengan pertanian untuk meningkatkan porositas tanah dan kapasitas simpan air. Sistem ini dianggap paling berkelanjutan karena mampu memberikan manfaat ekologis sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi petani melalui pemanfaat lahan. Metode konservasi vegetatif. Pemanfaatan rumput konservasi pada lereng. Penanaman rumput khusus berfungsi memperkuat stabilitas lereng dengan cara mengikat partikel-partikel tanah melalui sistem perakarannya. Metode ini sangat efektif dalam memperlambat kecepatan aliran permukaan sehingga risiko pengikisan tanah dan area dengan kemiringan tertentu dapat diminimalisir secara signifikan. Metode konservasi vegetatif. Integrasi vegetasi untuk pemulihan lahan. Penggunaan vegetasi secara teknis bertujuan memperbaiki kualitas kimia dan biologi tanah yang mengalami degradasi. Dengan meningkatnya tutupan lahan, infiltrasi air akan membaik, yang pada akhirnya mendukung pemulihan produktivitas lahan dan menjaga kestabilan ekosistem dalam jangka panjang. Teknik manajemen hidrologi. Pembangunan embung untuk irigasi membangun struktur penampung air hujan yang berfungsi sebagai cadangan sumber irigasi strategis selama musim kemarau. Fasilitas ini sangat efektif dalam mengurangi puncak limpasan permukaan sekaligus menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah terdampak. Pembuatan sumur resapan. Menerapkan sumur resapan untuk mengoptimalkan proses pengisian air ke dalam lapisan tanah dan mengurangi risiko genangan di permukaan. Teknik ini secara signifikan menambah debit dasar sungai dan menjaga stabilitas ketersediaan air tanah di area yang terdegradasi. Teknik manajemen hidrologi. Implementasi pemanenan air hujan. Mengadopsi sistem pemanenan air hujan guna memanfaatkan curah hujan secara efisien dan mengurangi ketergantungan pada sumber air lainnya. Berdasarkan standar FAO, metode ini meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi hingga mencapai tingkat 40%. Optimalisasi infiltrasi dan cadangan air. Mengintegrasikan berbagai teknik hidrologis untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah secara keseluruhan. Sinergi ini bertujuan untuk menurunkan laju erosi, memperbaiki siklus hidrologi lokal, dan memastikan keberlanjutan produktivitas lahan melalui peningkatan cadangan air tanah yang stabil. Yang keempat, implementasi dan dukungan kelembagaan. Strategi implementasi terpadu, sinergi teknik konservasi multidimensi.
Integrasi teknik struktural seperti terasering dengan metode vegetatif berupaya agroforestry dan cover crop lebih efektif menekan erosi hingga 65%, sekaligus melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan secara langsung. Pemulihan kualitas fisik dan kimia tanah. Kombinasi agroforestry meningkatkan kandungan bahan organik dan porositas tanah, yang secara sistematis memperbaiki struktur tanah yang rusak akibat degradasi lahan dan kehilangan unsur hara yang kronis. Strategi implementasi terpadu. Optimalisasi siklus hidrologi lahan. Pemanfaatan embung dan sumur resapan dalam satu kesatuan sistem berfungsi menampung limpasan air serta meningkatkan infiltrasi, sehingga cadangan air tanah bertambah dan ketahanan terhadap kekeringan meningkat secara signifikan. Peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan. Penerapan metode terintegrasi ini menciptakan ekosistem lahan yang stabil, yang tidak hanya memulihkan kesuburan tetapi juga menjamin hasil panen yang lebih tinggi bagi petani dalam jangka waktu panjang. Partisipasi institusional dan kontinuitas. Peran penyuluhan dan edukasi teknis. Layanan penyuluhan sangat krusial dalam meningkatkan pemahaman mendalam bagi para petani mengenai teknik konservasi, sehingga mereka mampu mengidentifikasi karakteristik lahan seperti kemiringan lereng dan jenis tanah secara mandiri. Program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan teknis dalam membangun fasilitas struktural dan mengelola vegetasi memastikan bahwa praktik konservasi dilakukan secara benar, efektif, dan efisien sesuai dengan standar teknis yang berlaku di lapangan. Partisipasi institusional dan komunitas. Dukungan kebijakan dan insentif pemerintah. Regulasi yang kuat dalam perlindungan lahan secara pemberian insentif finansial sangat membantu meringankan beban biaya awal kegiatan konservasi bagi masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya modal. Penguatan partisipasi masyarakat lokal. Berhasilan jangka panjang, proyek konservasi sangat bergantung pada keterlibatan aktif komunitas dalam memelihara sarana, hidrologi, dan vegetatif, guna memastikan fungsi ekologis dan manfaat ekonomi tetap terjaga secara kolektif. Yang kelima, hasil konservasi terpadu. Hasil konservasi terpadu terbagi dalam 3 cam, yaitu pengurangan laju erosi tanah. Yang kedua, peningkatan cadangan air dan infiltrasi. Dan yang ketiga, penguatan ketahanan terhadap kekeringan. Selanjutnya, hasil konservasi terpadu. Pemulihan kesuburan dan produktivitas lahan. Praktik agroforestry meningkatkan kandungan bahan organik serta porositas tanah secara berkelanjutan melalui siklus hara alami. Hal ini mendukung perbaikan struktur biologis tanah yang krusial bagi peningkatan hasil pertanian dalam jangka panjang. Pengembangan sistem pertanian berkelanjutan. Integrasi metode struktural, vegetatif, dan partisipasi masyarakat menciptakan ekosistem pertanian yang stabil secara ekonomi dan ekologi. Pendekatan ini memastikan lahan tetap produktif, sekaligus memulihkan fungsi lahan yang sebelumnya mengalami degradasi berat. Sekian, terima kasih.